Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2C akan membahas materi tentang penyalahgunaan obat tembakau. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu ada M. Hendra Pratama dengan NIM 7111221105, Citra Putri Maulida dengan NIM 7111221082, Dimas Wiradika dengan NIM 7111221084, Ananda Aulia Zahra dengan NIM 7111221093, Jenis Marcella Susilo dengan NIM 7111221117, dan yang terakhir ada Tasya Nabila Hairunisa dengan NIM 7111181213. Selanjutnya adalah latar belakang. Penyalahgunaan obat jenis tembakau telah menjadi masalah yang mendalam dan memprihatinkan di seluruh dunia. Obat jenis tembakau seperti rokok, cerutu, dan rokok elektronik telah menjadi kebiasaan yang merusak kesehatan dan berpotensi memicu krisis kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan tembakau pada dasarnya merupakan penyebab kematian yang dapat dihindari. Namun, kecanduan dalam merokok masih belum bisa lepas dari masyarakat di dunia. WHO memperkirakan prevalensi orang merokok setiap tahun itu terus meningkat, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Baik, selanjutnya di sini ada definisi dari tembakau. Apa sih tembakau itu? Tembakau adalah genus tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun digulung dalam bentuk rokok ataupun cerutu. Nah, secara etimologi, kata tembakau ini berasal dari kata tabako dalam bahasa Spanyol. Akan tetapi, asal-usul dari kata tabako ini masih merupakan perdebatan dari kalangan para etnologi. Nah, kata ini diperkirakan merupakan kata serapan dalam bahasa Guarani, yaitu yang mengacu pada tabung yang digunakan untuk menghisap bubuk tembakau yang digunakan oleh suku Indian Haiti dan terbuat dari tulang tapir. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari tembakau. Nah, tembakau ini memiliki ciri-ciri daun mahkota bunganya yang berwarna merah muda sampai warna merah. Mahkota bunganya berbentuk trompet panjang, daunnya berbentuk lonjong, dan ujungnya itu runcing. Kedudukan daun pada batangnya tegak dan memiliki tinggi sekitar 120 cm. Gambarnya seperti yang bisa kita lihat pada slide ini. Kandungan tembakau. Obat jenis tembakau mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Beberapa bahan kimia yang terdapat dalam obat jenis tembakau meliputi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, amonia, dan benzene. Selanjutnya ada mekanisme kerja pada tubuh. Setelah seseorang menghisap rokok, nikotin yang ada dalam tembakau akan diserap oleh darah lalu mengalir menuju otak. Umumnya, perokok menyerap 1-13 mg nikotin dari satu batang rokok. Setelah berada di otak, nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin, yaitu zat kimia yang berfungsi membantu memperbaiki suasana hati dan menimbulkan rasa puas. Selanjutnya ada treatment untuk pengguna tembakau. Yang pertama ada mengelola stres. Di masa awal percobaan untuk berhenti, sebisa mungkin hindari situasi menghilangkan stres karena akan menimbulkan rasa ingin merokok. Lalu yang kedua, hindari pemicu. Sebisa mungkin hindari faktor kebiasaan yang dapat Anda kembali merokok, seperti berkumpul dengan perokok, minum kopi, atau bahkan minum minuman keras. Lalu ada terapi penggantian nikotin atau nicotine replacement terapi atau NRT. NRT sebagai salah satu cara berhenti merokok bekerja dengan melepaskan nikotin dalam kadar rendah secara terus-menerus ke pembuluh darah. Unsur nikotin yang digunakan tidak mengandung tar, karbon dioksida, bahkan bahan kimia berbahaya lainnya seperti yang terdapat dalam rokok. Prosedur ini membantu mengurangi hasrat tubuh untuk kembali merokok saat tubuh mulai merasakan kehilangan asupan nikotin. Media NRT begitu beragam seperti
permen karet, plaster yang ditempelkan pada kulit atau tablet, atau bahkan bisa disemprotkan ke mulut atau hidung. Lalu ada yang keempat, terapi perilaku. Cara berhenti merokok melalui terapi perilaku adalah bentuk konseling membantu Anda fokus pada strategi berhenti merokok. Yang kelima, ada olahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi dan menghilangkan hasrat akan nikotin. Lalu yang keenam, cara berhenti merokok dengan mengkonsumsi pola makan yang sehat adalah hal yang tidak kalah penting. Selama masih terbiasa merokok, beberapa orang merasa kurang berselera makan karena efek nikotin pada rokok terhadap indera perasanya. Selanjutnya ada dampak negatif dari tembakau. Yang pertama ada jantung. Salah satu dampak buruk dalam menggunakan tembakau adalah membuat risiko penyakit kardiovaskular yang meningkat. Semakin banyak jumlah rokok yang dihisap selama sehari dalam kurun waktu belasan atau puluhan tahun, maka risiko penyakit jantung dan pembuluh darah akan meningkat. Lalu yang kedua ada kanker paru-paru. Paru-paru menjadi organ tubuh yang paling berdampak ketika seorang mengonsumsi rokok tembakau. Tidak hanya perokok aktif, tapi juga perokok pasif bisa terkena resiko kanker paru-paru ini. Lalu ada gejalanya. Yang pertama, nafsu makan berkurang, berat badan turun, kelelahan secara berlebihan, nyeri dada, asma, sesak napas, batuk terus-menerus, hingga batuk berdarah. Lalu yang ketiga ada stroke. Bahaya tembakau tidak hanya mengancam jantung. Seseorang rutin mengonsumsi tembakau juga berisiko tinggi mengalami stroke. Stroke sendiri merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh adanya sumbatan atau pecahan pembuluh darah di otak. Para perokok seringkali kurang sadar akan bahaya penyakit kardiovaskular dan stroke pada orang-orang yang menghisap tembakau. Lalu yang keempat, penyakit peripheral arterial. Tembakau biasanya digunakan dengan cara dibakar dan dihisap. Karena itu banyak yang berpikir jika tembakau hanya akan dirasakan oleh paru-paru. Padahal penggunaan tembakau juga bisa berdampak menumpuknya plak di arteri yang bertugas mengirimkan darah ke seluruh organ atau disebut dengan peripheral artery. Beberapa gejala yang dirasakan oleh efek tembakau ini. Yang pertama ada kaku di bagian tubuh tertentu, kram atau nyeri. Selain itu, arteri yang tersumbat juga bisa membuat denyut nadi tidak terasa di kaki, pucat, dingin, serta tidak nyaman. Jika sumbatan terjadi pada aliran darah ke alat vital, pria bisa mengalami impotensi. Lalu yang kelima ada kanker mulut. Pada beberapa orang penggunaan tembakau mungkin bukan dengan cara dibakar atau dihisap, tetapi langsung dikunyah dengan mulut. Penggunaan tembakau seperti ini membuat orang beresiko mengalami kanker mulut. Penyakit ini terjadi ketika sel di area mulut mengalami mutasi genetik. Meskipun masih belum jelas apa yang menyebabkan mutasi ini, namun ada beberapa hal yang bisa membuat risiko seseorang mengalami meningkatnya, dan salah satunya adalah karena penggunaan dari tembakau. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau. Poin pertama, kampanye anti rokok dan anti obat tembakau. Mengenalkan kampanye pencegahan yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan pemerintah merupakan langkah yang penting dalam upaya melawan penyalahgunaan tembakau. Kampanye ini dapat menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya obat tembakau, serta mendorong individu untuk berhenti merokok.
Yang kedua, membuat regulasi dan peraturan terkait tembakau. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait peraturan-peraturan tembakau. Peraturan ini mencakup pengawasan terhadap penjualan rokok ilegal, tindakan penjualan rokok kepada anak di bawah usia yang dilarang, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan tembakau lainnya. Berikut pencegahan penyalahgunaan tembakau yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Yang terakhir ada pengobatan dan memberikan dukungan untuk berhenti merokok. Yang pertama, dengan menyajikan informasi tentang program dan layanan yang tersedia bagi individu yang ingin berhenti merokok. Jadi, jika kita mengetahui ada orang terdekat kita yang ingin berhenti merokok, sebaiknya kita sampaikan kembali, kita ingatkan kembali apa saja dampak-dampak buruk yang dapat terjadi bila beliau tidak berhenti merokok. Lalu membahas metode pengobatan seperti terapi penggantian nikotin, obat-obatan, dan terapi perilaku kognitif. Zaman sudah sangat berkembang, sudah banyak sekali hal yang dapat kita lakukan sebagai terapi untuk berhenti dari merokok. Lalu yang terakhir, kita dapat menyoroti peran dukungan sosial dan kelompok pendukung dalam membantu individu mengatasi ketergantungan obat tembakau. Jadi, ketika kita mengetahui ada orang terdekat kita atau orang selingkungan kita yang ingin berhenti merokok, sebaiknya kita beri dukungan penuh agar hal itu dapat tercapai dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Bila ada pertanyaan, dapat disampaikan ketika kelas berlangsung atau dapat ditanyakan ke kontak pribadi kami masing-masing. Terima kasih.